selebriti cantik ya, perempuan cantik di mana ibaratnya itu dia seperti ini. Sudah jatuh tertimpa tangga, tapi tangganya tangga berjalan. Berat, eskalator, gitu. Jadi kalau tangga jatuh tertimpa tangga berjalan tuh jadi gimana maksudnya? Itu kan tangga berjalan dari besi gitu, bukan sembarang tangga. Mati dong kalau berat gitu. banget, enggak dong jangan sampai ya. Tapi maksudnya masalahnya berat banget. Badannya dibawa ke atas apa ke bawah kalau misalkan ke Maksudnya gimana sih Kak? Wi, itu cuma kata-kata doang, cuma kalimat doang Wi. Ya siapa tahu nanti dengan banyaknya masalah ditinggikan derajatnya. Beda kalau yang ditaksir sama Duda mah. Sulit berpikir ya. Kita akan hadirkan seorang perempuan di mana kita juga tahu bahwa kasus rumah tangga masih belum selesai, tapi ternyata sang suami, statusnya masih suami. Ya. Kemarin diamankan pihak kepolisian karena menggunakan barang haram. Di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan Tengku Dewi Putri. Lagi masalah ya. Tadi Rian menyebutkan bahwa statusnya masih suami. Bukannya sudah... Belum. Mungkin secara agama sudah Belum ketok palu. Tapi secara agama, kalau secara Islam ya, kalau udah berpisah Secara negara yang belum. Udah 3 bulan hukum 10 hari ya udah lebih. Oh lebih, berarti sudah... Tengku Dewi, satu kalimat yang bisa menggambarkan keadaan kamu sekarang setelah tahu suami, status masih suami ya. Ternyata diamankan pihak kepolisian karena menggunakan barang haram. Tuh kan. Ya hadapin aja. Aku juga nggak tahu kan kemarin masih duduk di sini kita masih membahas. belum tahu pembahasannya beda, tiba-tiba aku dihadapin lagi sekarang dengan masalah yang baru. Ya dijalanin aja. Dijalanin aja. Tapi sebelumnya Tengku Dewi kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Tengku Dewi, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Andrew Andika diamankan pihak kepolisian karena menggunakan barang. Aku kira... Dewi, kita dengar kabar bahwa Andrew Andika ini diamankan di hari Kamis, namun memang baru dirilis ya. Pihak kepolisian juga melakukan press conference dari Polres Metro Jakarta Barat beberapa hari kemudian. Kalau kamu tahunya itu di saat kapan? Iya. Di saat kejadian. Di saat diamankan. Kejadian, ya. Jadi memang pas saat kejadian itu, H-1 sebelumnya tuh, kan aku memang hubungannya sekarang udah baik ya. Co-parenting aja nih buat anak gitu. Aku memang ada kerjaan hari Kamisnya. Dia menawarkan diri untuk, oh Kamis aku free, kamu kalau mau titipin Eshan boleh ke rumah. Karena rumahnya kan deketan kan ya. Oh oke. Nah Rabu malam itu dia masih WA. Ada event di sini kejadian ini nih. Ya di daerah SCBD. Aku ada event ini nih. Dia kirimin tuh flyernya sebagai tamu lah, influencer. Di bengkel SCBD tuh dia bilang tapi besok aman kok karena dia tahu kan kalau abis party nih lu bangunnya jam berapa gitu kan, besok aman kok jam berapa mau dititipin, oh ya jam 11 udah bangun lah ya, udah aman. Nah aku ya bener-bener karena memang status kita sekarang ini bukan suami istri yang utuh, jadi aku nggak nanya juga dong dia pas malam itu, lo sama siapa, kirim foto kan udah nggak kayak dulu, jadi ya dia ngasih tahu karena nyambung soal mau nitipin anak ya udah sebatas itu aja. Nah di Kamis pagi, aku masih WA dia. Jam 10 kayaknya dia belum bangun atau gimana, aku nggak ngerti dia lagi ada di mana. Jam 10-nya aku WA, kayak ini Eshan aman nggak? Kalau nggak aman aku bawa aja ke kerjaan, ke tempat aku kerja, aku bilang gitu kan. Dia bales, oh iya aku baru bangun, titipin aja ke sini. Nah itu pas kejadian. Aku kerja, aku lagi... Sorry, kamu sempat titipin? Titipin ketemu di hari Kamis itu, di rumahnya dia ya. Biasa aja, nggak ada apa-apa. Oh ya? Nah pas aku lagi visit klinik lah, ada salah satu kerjaan aku ditelepon sama orang rumahnya dia, mbaknya dia, yang aku kenal juga. Bu, di sini rame banget, panik kan? Di sini rame banget, lagi ada polisi rame banget. Hah, di rumah yang mana? Di rumah saya atau di rumahnya Andrew? Di rumahnya Andrew. Aku tuh udah langsung kayak, ada apa ini gitu kan? Terus nggak berapa lama, kabarin ya, pokoknya sekarang Eshan dibawa aja dulu pulang ke rumah aku karena aku nggak mau ngelihat ada polisi segala macem ya. Karena kan dia masih kecil gitu kan, jangan sampai Eshan kayak nanya ini ada apa gitu kan. Eshan diantar dulu aja ke rumah gitu. Terus nggak lama si mbaknya WA, Bu bapak terkait pokoknya masalah narkoba. Itu jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Artinya saat polisi datang anak kamu ada di sana?
Ada, tapi lagi main di ruangan sama babysitternya. Jadi Jadi dia nggak ngeh, cuma aku suruh langsung dibawa Bawa, pulang iya. aja. Pengetahuan kamu saat itu diamankan bersama dengan berapa orang? Apakah hanya dia aja? Tidak, jadi beritanya ini sekalian aku klarifikasi. Memang aku terima kasih kepada kepolisian yang sudah memproses ya secara hukum. Tapi memang dia tidak ada barang bukti. Tapi digeledah tuh satu rumah, tidak ada barang bukti, mobil juga digeledah nggak ada, tapi positif. Oke. Dan itu bukan sabu, bukan sabu seperti kabar yang beredar. Positifnya adalah? Boleh disebutin ya, ekstasi. Oke, baik. Nah tapi aku nggak tahu setelah dari yang si SCBD itu kayaknya dia lanjut nih sama teman-temannya yang which is itu bukan teman-temannya dia sih, kayak teman selewat, ngerti nggak sih? Oke. Ketemu di SCBD. Nah ini orang kan labil banget ya, orangnya self controlnya itu sangat-sangat rendah banget. Diajakin lanjut ke daerah kota. Dia cuma kenal dengan satu orang yang kan berenam tuh sama dia, satu orang doang nih. Yang 4 ini teman-temannya si satu orang ini, jadi itu bener-bener kayak naas. Oke, pulanglah dia ke rumah, kemudian polisi datang, tes urin, hasilnya positif. Nah lanjut polisi aku nggak tahu menggerebek di daerah lain, mereka itu kayaknya lanjut di hotel di daerah Kemang tuh pesta narkoba. Itu si Andrew nggak ada. Oke, baik. Disitulah diamankan yang lainnya ya? Yang lainnya, tapi kan kesannya kayak satu geng nih. Tapi memang dia lanjut bersama mereka di daerah kota gitu Oke, loh. setelah itu dia pulang ya. Oke, baik. Ini ada postingan Tengku Dewi beberapa waktu yang lalu setelah akhirnya berita tersebar bahwa Andrew Andika diamankan pihak kepolisian. Cuma bisa bilang dia sudah dewasa dan ini pilihan hidupnya. Biarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Semoga dia bisa melalui semua ini dengan baik dan bisa mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur ini benar-benar menjadi tamparan buat pelajaran di hidupnya agar dia bisa jadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Makasih supportnya ya teman-teman. I'm okay. And I guarantee anak-anak juga akan aman dengan mominya. I'm strong and I know it. Berkat doa kalian. Semoga hal-hal yang aku alami bisa jadi hikmah dan pelajaran buat kita semua. Hukum tabur tuai itu nyata. Wi, ada gelagat yang pernah kamu lihat dari Andrew Andika nggak sebelum kejadian ini? Kalau untuk kayak aku bilang ya, kan kita memang komunikasi sebatas anak. Fine-fine aja buktinya. Itu pas hari H kejadian pun dia inget malam sebelum mau jaga anak tuh dia inget buat untuk kan dia tahu kalau misalnya clubbing tuh kan anaknya suka labil ya, kayak ngikut aja gitu. Aku bilang yakin nih besok bisa, yakin kok kan jam 11 kan. Dalam arti kata dia masih bisa membalas komunikasi dengan lancar ya? Komunikasi dan dia udah di rumah di saat aku sebelum ngedropin anak gitu loh. Kemarin juga sempat terekam kamera bahwa Andrew Andika meminta maaf kepada anak-anak. Kita mau lihat. Dengan keadaan seperti itu, meminta maaf secara langsung. Apa dalam pikiran kamu? Orang yang menikahi kamu, kamu punya 2 anak dari dia, belum selesai masalah kalian, kali ini ada masalah lagi buat dia. Kalau dibilang hancur, hancur ya. Dia tuh gak pernah punya masalah hukum. Selama 12 tahun aku hidup sama dia kok. Dia salah jalan banget gitu loh. Aku cuma bisa berharap dia bisa lewatin. Ini pelajaran banget di hidupnya ya. Pelajaran termahal gitu loh. Yang aku cuma berharap, ya ini Tuhan masih sayang sama dia. Makanya dia dikasih teguran gitu. Mungkin Tuhan sudah mengingatkan dia dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya, tapi dia tidak mengindahkan mungkin. Mungkin dengan kejadian ini dia bisa benar-benar belajar banget. Jadi aku harus tega juga gitu. Setelah yang kejadian itu aku berapa hari kayak mikir gitu, ini aku harus gimana ya? Di satu sisi aku pasti pengen bantu karena dia ayahnya anak-anak aku. Tapi di satu sisi aku pengen dia tuh benar-benar belajar gitu loh. Iya sih? Wi, ini sedikit banyak pasti mempengaruhi kamu sama anak-anaknya? Ya banget, berapa hari aku gak bisa ngapa-ngapain. Mana anak aku kan lagi libur sekolah ya. Dia kan nempel banget sama aku. Ya mungkin ke distract juga karena lagi ngurus anak, terus ada baby juga kan. Tapi aku sambil bantu dia lah, ibaratnya koordinasi sama pihak kepolisian, aku telepon lawyer aku juga. Gimana pun dia tuh gak punya siapa-siapa Rian, mamanya tuh udah tua. Dan statusnya aku masih istrinya dia gitu. Polisi juga tidak, even mamanya datang itu nggak dikasih izin buat ketemu untuk sekedar komunikasi. Jadi polisi cuma mengizinkan orang terdekatnya dia, ya aku gitu. 2 hari aku diemin aja.
dia di kepolisian gitu loh. Sampai akhirnya aku tahu kronologinya ya dari dia. Aku bilang, tolong jujur, saya mau bantu kamu. Tolong jujur apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kamu sempat datang? Sempet. Dan itu aku ngeliat kondisi dia gila. Ini benar-benar titik terendah dalam hidupnya dia ya. Apa yang kamu... Cuma polisi baik banget sih, maksudnya nge-treat dia tuh bukan yang kayak kriminal gitu loh. Mungkin karena memang kondisinya dia tidak ada barang bukti ya. Ya. Dan cuma enak banget gitu, maksudnya polisi tuh baik banget. Pas aku datang ya dia kondisinya belum tidur maksudnya. Oke, tapi apa yang kamu lihat? Kamu tadi bilang bahwa ini titik terendah seorang Andrew Andika. Karena dia nggak, Mau lihat tuh seperti apa? pas apa nih, pas ketemu sama aku. Nangis. Secara mental. Dia nangis. Dia langsung peluk aku. Coba bilang minta maaf. Dia nggak nyangka yang datang ke ruangan itu tuh aku gitu loh. Dia nggak nyangka mungkin yang nolong dia pada saat itu, maksudnya yang pertama kali ketemu dia tuh aku, dia sampai bilang, kok kamu bisa ada di sini? Karena dia mungkin berpikir aku nggak akan pernah mau tahu lagi gitu loh. Maksudnya dia udah pasrah. Posisinya pada saat aku masuk ke ruangan itu, dia tuh lagi kayak ngeringkuk tiduran. Aku kasihan banget sebenarnya. Aku nggak pernah ngeliat dia kayak gitu. Apa yang menggerakkan hati kamu untuk datang saat itu? Aku udah diemin ya. Setelah kejadian itu kan Kamis malam. Aku diem aja. Aku pengen tahu nih, maksudnya aku harus bantu nggak sih gitu. Aku harus bantu nggak sih? Tapi aku lihat nggak ada yang bisa bantu dia. Hanya kamu. Maksudnya untuk kepolisian pun mereka tidak membuka komunikasi dengan orang-orang yang menurut mereka itu tidak relevan, bukan keluarganya, bukan siapanya. Jadi aku mikir ini mamanya kan lagi sakit kan, seperti yang aku bilang. Terus dia punya kakak satu, kakak cowok juga punya masalah mental, maksudnya kakaknya tuh depresi. Dengan kebesaran Nggak hati bisa. kamu. Pasti kamu juga sebagai... Ya aku mau nggak mau, ini kayaknya memang harus gue yang turun tangan. Baik. Kalau nggak, ini nggak tahu statusnya nih dia gimana nih, masalah hukumnya apakah dia dihukum, aku juga nggak tau kronologinya, Apalagi dia ya mau nggak mau harus aku kan. Apalagi dia kan bapaknya anak-anak. Ya, dan Pasti dia ada juga perasaan gelisah dong pasti. dan Dalam dia- hati namanya masih jadi istri kan gelisah gitu. Aduh, iya, kalau nah itu yang dibiarin bikin aku gitu aja nggak pasti tenang. gelisah. Makanya Dewi. selama Kamis tuh aku baru ketemu dia tuh di Sabtu malam. 2 Kami hari berharap dia ini nggak ada menjadi yang pembelajaran bukan hanya untuk seorang Andrew Andika, tapi juga untuk siapapun yang menyaksikan kami di Iya. pagi hari ini, bahwa tentu saja menjadi korban ketika penyalahgunaan narkoba bukanlah sang pengguna, tapi keluarga. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi Pagi Anda.